Kata pengantar. Alkitab memperkenalkan banyak orang kepada kita, di antaranya orang-orang yang patut diteladani dan juga orang-orang yang tidak patut diteladani. Tuhan menceritakan kehidupan orang-orang ini karena Tuhan ingin supaya kita yang membacanya menilainya secara objektif, mengambil keputusan untuk menjauhi kejahatan dan memilih kebaikan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang meneladani kebaikan orang lain, dan juga Tuhan senang jika kita menyadari suatu hal melalui kejahatan orang lain. Maka Tuhan memperkenalkan kehidupan banyak orang kepada kita, khususnya memperkenalkan Tuhan Yesus yang menjadi manusia, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Alkitab sering mengatakan seperti ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Bagi raja yang baik sering tertulis, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti mesin, melainkan seorang pribadi yang memiliki karakter. Tuhan suka kepada seseorang yang bisa dipengaruhi oleh suatu karakter yang memberi teladan, sehingga ia sendiri meneladani yang baik dan menjauhkan kejahatan. Maka diperlukan sejarah, guru, dan orang yang bisa menjadi teladan. Jikalau cukup dengan kuasa Tuhan saja, sudah pasti semua beres. Namun cara Tuhan menangani karakter kita tidak hanya dengan kuasa dan kekuatan. Jika hanya dengan kekuatan dari Tuhan, maka 6 miliar manusia dapat diubahkan dalam waktu sekejap. Jika Tuhan berbuat seperti itu, maka karakter bukan lagi karakter, melainkan sebuah mainan atau sebuah mesin bagi Tuhan. Tuhan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, Tuhan menggunakan firman. Cara yang paling dihargai adalah mengerti melalui percakapan. Jika kita adalah manusia dan memiliki karakter, kita pasti mampu berkomunikasi. Tetapi jika kita tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat menyampaikan pendapat kita tidak dapat mengerti. Oleh karena itu Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui nabi-nabi dan pemberita-pemberita. Melalui seseorang yang telah lebih dahulu mendengarnya, percaya, mengerti dan mengambil keputusan, maka orang-orang lain lagi akan terharu dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, jikalau kita tidak lancar berkomunikasi dalam firman, maka akan digunakan Taurat dan perintah untuk mengatur kehidupan manusia atau memberi janji sehingga mereka dapat mengalaminya. Manusia akan mengalami bahwa apabila ia menaati firman Allah, akan diberkati. Tetapi jika tidak menaatinya, tidak akan diberkati. Tuhan menunggu supaya dengan akibat itu manusia akan melihat sejarahnya, menyadari, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Cara inilah yang menjadi sejarah Israel dan sejarah Alkitab. Ketiga, membentuk dengan benar melalui pendidikan sejak kecil. Manusia memiliki masa pendidikan yang sangat panjang. Dalam pendidikan ada pendidikan formal dan pendidikan teladan. Tuhan memakai dua jenis pendidikan ini. Tuhan memerintahkan manusia untuk mendidik anak-anak mereka sejak kecil dan juga memberi pendidikan teladan, yaitu anak-anak belajar melalui teladan dari orang-orang dewasa. Pendidikan sangat penting. Salah satu tugas gereja yang penting juga adalah pendidikan. Maka, pengajar juga sangat penting. Amanat Tuhan di dunia ini adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Prinsip seperti inilah yang merupakan cara Tuhan yang berjalan terus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan juga selanjutnya, Tuhan akan memakai cara seperti ini tanpa berubah. Melalui cara seperti inilah manusia meresponi Tuhan secara pribadi. Jika sesuatu dapat terjadi dengan hukum, mungkin Alkitab sudah penuh dengan hukum-hukum. Orang Yahudi berpikir bahwa akan sempurna jika menguatkan hukum Taurat. Maka mereka memusatkan kesungguhan mereka untuk menguatkan hukum Taurat
dan memerincikannya. Namun dengan cara itu manusia tersiksa. Seandainya manusia menaati hukum itu pun pasti oleh karena paksaan atau pasif saja. Dan jika tidak menaatinya, dianggap melawan hukum. Jika kita membaca Alkitab dengan teliti, muncullah sejarah dari banyak orang. Cerita-cerita itu adalah firman Tuhan yang tujuannya adalah supaya meneladani mereka. Allah yang esa menjadikan hanya seorang manusia. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukan karena kekurangan tanah, bukan karena kekurangan roh, bukan karena kesempitan daerah, bukan karena kekurangan kuasa, bukan karena kelelahan, tetapi supaya bertumbuh dalam teladan yang baik. Hanya Adam dan Hawa dimulai sebagai orang dewasa, dan semua orang lain dimulai dari bayi. Dan masa pertumbuhan manusia sangat panjang jika dibandingkan dengan hewan lain. Tuhan memberi masa yang cukup panjang kepada manusia untuk dididik dan dibentuk. Manusia bertumbuh di antara ayah, ibu, kakak, dan adik. Hal-hal ini sangat penting. Memang penting bagi kita tamat dari sekolah yang bagus dan ternama. Namun yang lebih penting daripada itu adalah kita bertumbuh dalam keluarga yang baik. Tuhan menunjukkan bukan hanya orang-orang yang baik melalui Alkitab, tetapi menunjukkan juga orang-orang yang jahat. Tuhan menunjukkan kehilafan Adam, manusia pertama. Ia juga menunjukkan kehidupan orang-orang keturunan Adam untuk menjelaskan bagaimana dosa manusia diwariskan, ditambah dan diperluas kepada keturunannya. Kita jangan melalaikan hal-hal ini. Semua peristiwa dalam sejarah memiliki makna pendidikan. Kebenaran ada dalam sejarah dan moral. Itu bukan yang ada di ujung surga, bukan yang ada di kedalaman laut, melainkan yang ada di dalam hati Anda dan bibir Anda, dan dikatakan, jika kita ingin hidup suci, kita harus meneladani orang yang baik dalam lingkungan kita terlebih dahulu. Dan juga kita harus bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Mereka selalu menunggu kita dalam Alkitab. 30 Oktober 1994, Ro Puho di kaki Gunung Jiri, Korea.